malam. Berjumpa kembali bersama Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak ada apa ini? Ini hari ini tadi baru pulang dari Cina kan, majikan saya. Tiba-tiba dia itu marah-marah. Terus saya diusir. Nah, hari ini juga, ini aku udah beres-beres kan. Ini. Nah, ini tadi tak tanyain. Oke, aku jauh hari ini. Ya, kamu tak belikan tiket lah. Tiket udah ada di aku Kak. Ini udah dikirimin kan yo. Nanti jam 1.55 aku terbangnya. Dan terus? Nah, terus otomatis kan aku harus hitung-hitungan dulu kan. Itu, ya kan? Nah, terus ini tadi tak tanyain, ini majikanku masih keluar. Lah, aku kan ini tiketnya udah ke aku, nanti malam aku harus terbang. Lah, kamu nggak ngasih aku uang cuti kan, aku gitu kan. Terus dia ngomong, aku ngasih uang gaji kamu bulan ini aja. Karena sebenarnya kan aku bukan majikan kamu. Nah dia bilang gitu. Terus ya apa Kak? Cek, aku bukan majikan kamu. Lah sing tanda tangan siapa lo Mbak? Gini, itu di kontrak kerja itu yang ngambil itu kan bapaknya anakku. Nah aku tinggalnya sama mbokku gitu. Oke. Nah itu, gimana? Sing ngeceng bapake. Iya, sampean telepon bapake lho. Aku diolehno mboke. Nggak bisa. Nomornya wis nggak bisa dihubungi. Lah HHI sampean kira-kira sakliyane gaji apa meneh? Ya cuti lo kan aku finish bulan 4 tanggal 30. Ini pulang sampean di-terminate apa suruh cuti? Ya pulang, diusir kok, disuruh pulang. Ya berarti kan di-terminate kok ngomong cuti. Kok sampean ngomong cuti? Enggak, aku nggak cuti. Loh lah itu tadi ngomong. Lah cutiku gini gitu. Pulang, finishnya aku tanggal 30. Finish 30 bulan ini. Bulan April. Saiki bulan Februari. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Oke, wis kita pertanyaan aja. Hak apa yang kira-kira sampean bisa dapat? Tak ganti. Apa sing kurang menurut sampean sakliyane gaji? Njaluk apa sampean atene? Yo, enggak. Kan aku gajian tanggal 5 kemarin kan, Kak. Tapi aku dikasih tanggal 9 kemarin. Nah, sekarang kan aku keluar. Berarti kan hitungannya kan 1 bulan gaji. Iya, kan gitu berarti ya. 1 bulan gaji ya. Oh iya. Nah dia tadi kan tak tanyain, kamu nggak ngasih uang aku cuti kan, aku gitu. Terus dia bilang, aku ngasih uang gajimu bulan ini aja. Selain itu aku tidak ngasih kamu karena aku sebenarnya bukan majikan kamu. Dia bilangnya gitu. Dia nggak salah. Sampean yang salah karena sampean bekerja di tempat yang bukan salah sih. Kalau memang dikontrak alamatnya yang wedok, sampean nuntutnya sama yang laki. Kalau ada hal-hal yang menurut sampean kurang, sampean nuntutnya sama yang laki, bukan sama yang perempuan. Karena majikan sampean kan yang laki. Kan seperti itu. Jadi kalau dia masih digaji tanggal 9 kemarin terus nanti mau dikasih 1 kali bulan gaji, ya wis menurutku ditompo ae, apa meneh diseberi tiket. Ya sudah, sampean nggak perlu aneh-aneh. Tapi kalau sampean mau macem, sampean berangkatnya nanti jam 1. Kalau sampean ngomong aku kemarin atau lusa, ya sampean ini tanggal hitam masih bisa kelebor, sampean ngelaporin majikan cowok kalau ada yang kurang-kurang apa yang sampean butuhkan gitu loh. Sehingga sebelum berangkat kan labor udah sempet tahu. Kalau sudah sempet tahu kan bisa menghubungi sampean waktu di Indonesia lah. Sekarang kita nggak bisa. Dan sampean status nanti jam 1 sudah pulang. Kan itu ceritanya. Nah, ya gini, maksud aku kan gini. Mikirku kan kemarin aku udah dikasih gaji, masa aku sekarang dikasih lagi. Maksudnya jangka waktunya kan kemarin hari libur gitu loh Kak, maksudku. Makanya aku cuma nanyain
dia nggak ngasih uang cuti, aku nggak nanya uang gajinya yang bulan ini gitu loh, paham nggak? Ya, aku Yang tak ngerti. tanyain, Yang samen minta itu kan cuti berapa bulan iya, samen kerja itu kan. Lah, sekarang kalau samen dikasih gaji, ya sudah. Terus kalau iya, samen iya, nuntut sama yang perempuan, samen nggak bisa. Karena yang tanda tangan kan yang iya. cowok. Bisa dipahami nggak? Makanya itu kan bisa. Makanya nanti kalau seandainya dia ngasih aku gaji bulan ini, berarti wes aku nggak nuntut apa-apa gitu loh Kak, maksudku. Soalnya Iya gini, kan? Mbak. Oke. Bener kan? Gini, kalau dia nanti ngasih, kalau dia nggak ngasih, samen pun juga nggak bisa nuntut Ya. kalau tiketnya udah jam 1. Persoalannya itu gitu loh. Persoalannya itu jam 1 itu loh. Samen nggak ada spare waktu. Kalau samen bisa nulis surat dan segala sesuatunya ke labor, ya samen tulis surat, masukin ke pos. Terus samen copy atau print bahwa samen disuruh pulang tanggal 1. Dan samen iyakan. Tapi setidaknya samen ninggal catatan nang labor. Dan labor akan menindaklanjuti. Samen cemplung no pos. Maksud nggak? Oh, ya maksud. Nah, nanti berarti tanpa ada surat interminate pun aku nggak apa-apa langsung pulang. Ya, artinya ya samen di interminate. Ya nggak apa-apa. Iya. Sebenarnya gini loh, Mbak. Saya kasih tahu sekali lagi ya. Kalau dia itu ngusir hari itu juga dan semuanya, tetap sebaiknya memang sampean harus sekali lagi sampean harus nulis surat segala sesuatu ke imigrasi, surat terminate kontrak ya kan, bahwa sampean dikeluarkan hari ini, ya terus dia tanda tangan. Harusnya memang ada itu semua. Tapi aku ndak ngerti karena tiket sampean jam 1 gitu loh. Jadi nek sampean ngomong sekarang dan sekarang ke jam 1 itu cuma tinggal 5 jam lagi. Makanya aku harus memaksa sampean untuk berpikir keras. Sampean butuh apa, sampean kurang apa, sampean tulis di kertas, sampean kasih laporan, suratnya bisa sampean tujukan ke imigrasi boleh, 1, sampean surat kalau ketidakterimaan sampean atas majikan sampean semuanya, sampean kirim surat ke labor, satu-satunya cara. Sebelum sampean keluar dari Hong Kong, kalau itu sudah masuk, kan case itu sudah masuk ke mereka. Tinggal sampean kasih nomor HP sampean dan besok kalau hari kerja terus surat itu diterima kan dia menindaklanjuti sampean, jadi sampean masih ada hubungan. Kalau ke imigrasi ya surat terminate kontrak ya sampean harus punya form, kemudian sampean tanda tangan aku diusir hari ini, nggak tahu what is the reason gitu loh. Surat masuk ke imigrasi jatuhnya sampean kan berarti interminate, majikan yang menginterminate, sampean nulis tulisan tiba-tiba suddenly to the employee. Aku nulis aja yo Kak yo. Loh. Hari ini aku nulis aja Pak. Nggak usah yo. Loh, saiki ngene lho Mbak, sak karepe sampean. Sampean masih ada tuntutan nggak? 1. Ya, kalau sampean nggak usah wis. Sebentar. Nah, aku ngomong, kalau sampean ada tuntutan, nulis surat ke labor 1, ya. Kalau sampean nggak ada tuntutan, ya sampean harus paling tidak menyodorkan surat ke majikan. Atau kalau nggak bisa nyodorin surat ke majikan, sampean bikin surat sendiri, majikan suruh tanda tangan. Tapi kalau taupun yang tanda tangan itu yang perempuan, wong sing ngejeng sampean yang cowok, nah yang cowok lah harus ada perwakilan. Nah, pemenang nek majikan sampean mau sodori surat terus maca, lho kowe nyodorno aku surat ate laporan nang nggone imigrasi aku mau ngekei duit. Nah, tambah wuwuh imbo sampean gak sidole duit. Iya. Ya, makanya sekarang itu sampean melapor ke sayanya saja itu sudah deadline-nya itu tinggal 5 jam. Ya, makanya saya kembalikan. Ini masalahnya orangnya di luar loh Kak, belum pulang. Ini makanya aku nunggu dia ini. Sekarang gini loh, kalau sampean dipulangin jam 1, iya kan? Dan tiketnya sudah sampean pegang. Dan sampean enggak bisa ngundurin tiket kecuali tiket itu katai loh ya. Iya. Karena tiket ini China Airlines. Lah. Ngundurin tiket itu bisa nggak? 1 kali 24 jam. Gitu loh. Iya, tak kirim ke sampean bisa. Enggak. Sampean lihat. Enggak. Aku pun lihat juga aku udah enggak bisa. Karena kalau aku mau ngundurin tiket aku mesti ke bandara. Aku enggak ke aku enggak ke agent travel, aku ke bandara, yang penting itu atas namaku. Kalau ataupun yang pesan bukan atas namaku tapi iki kan namaku. Jadi China Airlines itu transit juga enggak? Enggak, langsung. Langsung Jakarta bisa.
Bali, langsung Bali. Loh, omahe sampean mana? Aku di Jawa Timur. Tapi sampean di tiket. Aku tur. Loh, sampean kok langsung kamu tak terima loh, aku nggak mau. Kamu beliin tiket ya aku mau gitu. Sampean bisa ada kesempatan ke Lebor. Lah sampean mau tiket sudah diisut ya wis. Terus piye ya dhewe. Nah, ini loh yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi. Kita tiba-tiba dipulangkan dengan tiket yang mendadak. Yang lebih ekstrim lagi, sampean dibawa sama majikan, langsung dibelikan tiket go-show di jalan, pakai isut HP, sampean langsung diantar ke bandara. Gak bisa sempet minta-minta hak. Itu loh, itu yang bahaya. Ya nanti kalau dia nyairin duit, kalau enggak, dia nggak mau disalahkan, udah tak beliin tiket kok, dia udah terima. Nah, kalau sampean bisa sik, tunggu bentar gitu kan. Ini ada aturan yang mulangin orang, nggak asal. Ya makanya. Telepon polisi. Makanya sekarang nggak, pertanyaannya sederhana. Tiket itu mau sampean ambil apa sampean mau berjuang menuntut majikan? Kan gini toh. Ya aku pulang aja kalau dia udah beliin tiket, ya udah aku pulang aja wis gitu. Ya wis. Kalau sampean sudah pulang aja kan ya aku nggak bisa memberikan pilihan banyak. Yang saya berikan pilihan yang tadi, tulis surat, kirim surat, masukin, kasih perangko atau kasih taruh di box kantor pos kalau sampean mau pelaporan. Karena sekali lagi memutuskan kontrak itu ada tata caranya, nggak main langsung begini. Iya, makanya itu gitu kan loh. Aku tadi telepon agent juga, agent kan masih tutup, nggak ada respon. Makanya aku bingung. Terus gimana gitu? Ya udah loh, aku beres-beres ini lah. Aku nggak taunya barusan dikirimin tiketmu ini. Dia bilang gitu. Hah? Terus kamu nggak ngasih uang aku? Kan aku gitu kan nanya. Nggak ngasih uang cuti, aku gitu. Soalnya aku ngerti kemarin udah dikasih gaji, mungkin aku dikasih berapa kerja gitu. Sekarang mulai kerjanya. Ya kalau dikasih hari ini, maksudnya dikasih gajinya itu. Tapi gini. Ya makanya aku nanya. Nanya cuman uang cuti aja gitu loh Kak. Oke, untuk mendapatkan surat yang jelas dan kalau dia jagani supaya nggak bayar, sampean lapor ke kantor polisi. Jadi surat pelaporan dari kantor polisi yang sampean bawa pulang. Baru setelah pulang sampean ngurus ngirim surat ke imigrasi dan ngirim surat ke Labor Department. Bisa dipahami nggak? Nanti ngirim surat bahwa status sampean sudah dipulangkan paksa tanpa diberikan hak-haknya. Wis, mau nggak mau. Jadi tapi dipulangkan paksa itu harus ada bukti bahwa sampean benar-benar dipulang paksa. Telepon 99 datang ke rumah. Ya. Kalau majikannya nggak nyampe rumah berapa jam, ada polisi. Terus ceritakan kronologisnya sama polisi. Orangnya sampai detik ini nggak pulang ke rumah. Sedangkan tiketku jam 1. Aku mau ambil tiket ini dan dia belum menyelesaikan tanggung jawabnya. Tolong kasih surat keterangan yang bisa saya bawa pulang. Nanti saya mau urus majikanku ini ke Lebor. Dan aku mau juga kirim laporan ke imigrasi. Caranya mau nggak mau, sampean harus membawa surat dulu keterangan dari polisi. Memang benar kejadiannya seperti itu. Dan polisi mengiyakan. Dan sampean minta kopi atas surat itu ditulis 2 lembar, yang satu buat polisi atau polisi nulis buat sampean. Officernya juga kasih nomor, terus sampean pegang pulpen atau nyateti di HP nomor polisi di pundaknya. Biar dan hari ini datang ke rumah. Pasti kalau sampean minta surat keterangan polisi Hong Kong mesti welcome. Polisi Hong Kong pasti akan membantu sampean. Ini tiketku, sampean tinggal tunjukin. Aku terpaksa harus berangkat dan ini hak-hakku semua belum dikasih. Makanya tolong kasih surat keterangan buat saya bahwa hari ini saya diusir tapi majikanku nggak sempat ada di rumah dan hak-hakku belum diberikan by officer. Keluhan. Ketika surat itu nanti dibawa sampai nyampe di rumah, sampean bawa surat landesan itu, sampean masukkan ke Lebor kan percaya. Oh ya, anak ini diusir. Ya udah ada polisi kan officernya pasti Hong Kong punya, ada nomornya officer, sampean tambahi tulisannya. Terus sampean juga nyampe di rumah, sampean cari-cari info bagaimana ngeprint surat terminate kontrak, diusir tiba-tiba, dikasih alamat, nanti sampean bisa kirimkan dari Indonesia suratnya ke imigrasi. Jadi imigrasi tetap membaca rekodnya sampean diusir, dan malam pengusiran itu
sebagai bukti ya surat dari kepolisian. Jadi kejadian itu bukan kejadian yang mengada-ngada, Le Memeng. Iya. Iya. Polisi bisa menelaah dan mencerna apa yang saya sampaikan. Ya, bisa. Kak, ini orangnya udah datang. Oke, siap. Ini makanya aku mau nanya sama mereka. Oke, siap. Ya wes, lanjut. Oke, sehat selalu ya. Semangat, yuk. Oke, bye-bye. Oke. Nah, ini kejadian teman-teman yang tiba-tiba diusir dan tiba-tiba dibelikan tiket dalam durasi waktu yang 1, 2, 3, 4, 5 jam. Jam 1. Gila, luar biasa ini, ya. Kalau dia memang dikasih uang 1 bulan gaji ya lumayan lotong lah, mulai-mulai nggo duit. Nek gak merongos mau mendase. Jadi teman-teman ini waspada ya. Sekali lagi ini kelakuan majikan-majikan yang tiba-tiba kayak gini. Enggak, aku ada 2 versi. Enggak tahu, kita enggak dengar satu pihak. Versinya gimana? Ya enggak tahu apa yang dilakukan Mbak E selama majikan di Cina. Yang dilakukan Mbak E? Selama majikan di Cina. Oh, bisa jadi. Ya. Bisa Kalau jadi. Aku sih 2 sisi. Oke, bisa jadi. Tapi kan ketika dia ngomong yang kayak gitu kan kita nggak mungkin mengklarifikasi sama majikan. I know, but kita nggak boleh juga mendeskripsikan bahwa majikan itu yang nggak benar. Kalau majikannya benar atau dianya salah, ya kan? Salah itu kan bisa diselesaikan secara baik-baik. Nggak harus dibelikan tiket malam itu juga dong kalau dia ngerti aturan. Semua tata cara harus diatur dulu kan. Kasih spare waktu 2-3 hari, oke fine kan? Ini langsung malam ya langsung kan. Ya oke lah, ambil aja majikan ke Cina, dia masukkan rumah laki-laki. Taruhlah gitu ya. Ya ngerti. Enggak, kita bicara kayak gitu kan, memasukkan rumah ada laki-laki, ada CCTV dan dilihat dari sana. Taruhlah masalahnya dia terus langsung dipulangkan kan. Tapi kan yo nggak bisa langsung ngusir semerta-merta kayak gitu walaupun dia salah. Loh, kalau yang penting majikan ngasih uang interminate terus mau dikasih tiket kapan aja itu hak majikan. Yang penting spare waktu selama 14 hari itu wajib dibelikan tiket pulang Indonesia. Jadi kalau majikan nggak punya hati ngasih tiket saat itu juga nggak ada masalah. Gitu loh. Ini kan hanya komunikasi antara. Makanya aku tadi ngomong kalau ataupun nggak ada masalah, make sure dulu apa yang mau sampean minta haknya kan. Aku kan bilang, ya kan, dia minta uang cuti sedangkan majikannya adalah yang laki, bukan yang perempuan. Yang ngusir yang perempuan dan perempuan ngasih duit. Itu kan harus klarifikasi sama yang tanda tangan. Makanya kan nuntutnya sama yang laki-laki. Makanya tak suruh siapin kan. Minta polisi, minta surat keterangan atau oret-oretan bahwa sampean diusir hari itu juga gitu loh. Kan itu ceritanya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ya boleh juga pikirannya bojoku. Kita nggak ngerti apa yang terjadi. Kita satu sisi. Tapi ketika saya dihadapkan di sisi, walaupun sisinya teman-teman ya, terus kondisinya seperti ini dan waktunya sudah sangat mepet. Nah kita harus berpikir juga gitu loh. Untuk rekod kita bagaimana, untuk hak-hak kita yang belum diselesaikan, terus kita langsung diantar itu harus bagaimana. Karena bukti kuat ya kita harus mendapatkan catatan polisi sebagai saksi bahwa hari itu juga kita keluar gitu loh. Atau setidaknya ada persetujuan deal-dealan bahwa hari ini kamu usir keluar itu harus ada pernyataannya. Kalau kita nggak bisa pakai rekaman video, audio visual ya paling tidak kita harus secara surat. Dan di Hongkong nggak bisa kalau tidak ada bukti kan. Yo hari itu juga aku harus dikeluarin paksa kan. Loh, yang penting ada surat ada uang pemberitahu ada uang ganti rugi bisa. Ya, hari itu. Ini kamu keluarkan, kamu tak kasih uang interminate, ini gaji kamu, sisa gaji kamu. Kalau ada utang cuci tahunan ya cuci tahunan, ini tiket kamu selesai. Iya, kalau enggak kan? Kalau enggak ya jangan mau. Jangan mau tanda tangan apapun. Loh dia nggak tanda tangan. Kalau nggak tanda tangan nggak ada tiket kita bisa untuk. Tapi kan diusir, kan juga diusir. Terus tiket juga udah dikasih. Yang jangan pergi loh kalau urusan belum selesai. Nah, tuh kan kita bilang, lah mbaknya mau diambil kan ya sudah. Ya berarti kan mbaknya kan sisi lain kan ada keinginan untuk pulang. Nah, ya kan kita nggak, makanya. Kita nggak tahu. Nah sekali lagi, nek nggak tahu mesti ayal-ayalan. Ya bagus juga. Yang satu sisi majikan, yang satu sisi JJ. Karena saya hanya melihat satu sisi. Ya kan, tidak bisa mengklarifikasi dua sisi teman-teman ya. Tetapi setidaknya dengan keadaan yang mendesak dan darurat, teman-teman harus masih bisa berpikir.
hak-haknya udah dikelarin semua belum? Kalau memang Selama belum kelar jangan mau tanda tangan dan boleh pergi tapi jangan mau keluar tanda dari Hong Kong. tangan. Jangan keluar dari Hong Kong. Ya, jangan mau tanda tangan dan boleh keluar intinya di luar boarding kayak gitu atau apa kayak gitu kan. Tanda tangan jangan mau. Intinya diselesaikan di lapor. Makanya kan berkali-kali saya tanya, saiki karepe sampean piye? Diselesaino hake apa bengi mule? Dan dia ngomong kan, bengine mule. Majikan tidak akan membelikan tiket kalau Mbak Eko belum tanda tangan terima uang terminate. Enggak gitu juga. Wong yang dianterin langsung ke bandara pulang dibelikan tiket ya ada yang cerita. Saya sudah di Indonesia, kronologisnya diceritain ya ada. Makanya berhak untuk menolak. Iya, tapi kan anak baru sebulan 2 bulan nggak ngerti moro-moro diterno mule. Itu pasti keuangan itu nggak tahu masuk ke agent atau masuk kemana. Intinya majikan pasti menyelesaikan. Nggak menyelesaikan bisa ditutup. Loh itu cerita. Kita kan nggak bisa meraba-raba kalau anaknya tahu-tahu kejadiannya aku datang, aku diusir, ya kan? Terus dianterin ke bandara, dia nggak ngerti aturan, dianya nggak ngerti aturan, makanya dia telepon ke kita gitu loh. Nah kamu kalau cara sisi dan pandang misalnya, ya majikan nggak mungkin melakukan, buktinya ada, faktanya ada. Majikan yang melakukan hal seperti itu ada. Nah mbaknya yang pulang pun sebenarnya bisa melapor gitu loh. Cuman mbaknya kan nggak ngerti. Ya artinya kan sekali lagi, ya ini loh. Nah ini kerennya teman-teman. Jadi kalau saya sama bojo saya berbeda cara menanggapi sebuah persoalan, berbeda cara pandang, tapi nggak apa-apa, ini kan masukan buat kita, diskusi buat teman-teman juga, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika situasi dan kondisi yang seperti ini. Nggak cocok jangan mau tanda tangan, diselesaikan di meja labor, itu akan clear. Karena kan selama kita cocok pasti ada. Aku bukan maksa, tapi kan aku tanya anaknya tuh, sampean maunya piye kan kayak gitu tuh. Saiki sampean karepe piye kan seperti itu tuh. Aku selalu akan menanyakan ke anaknya. Kalau anaknya ngerasa belum kelar urusannya ya jangan pulang. Ya, dibelikan tiket sampean pulang ya sudah. Kan kayak gitu tuh. Nah, karena kan kita ndak ngerti. Namanya juga kadang orang itu panik ya kan. Dan ini jam 1 loh, ini jam 8:30 dan kita belum beli kebo. Oke. Ayo, let's go. Oke, gitu aja ya teman-teman semuanya. Tetap semangat ya, tetap waspada dan jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran itu mengendalikan pikiran kita, karena kalau kita terpengaruh rasa takut dan khawatirnya terlalu besar maka otak logika kita nggak jalan. Makanya harus berlatih untuk tidak gampang takut. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.